ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pencipta langit dan bumi yang kita pelajari ya beberapa saat ini sampai sekarang, yaitu sifat-sifatnya. Ini ada rasa takut dalam hati kita kepada Allah. Tentu takut ini bukan takut seperti kita takut dengan binatang buas, dengan penyakit kita lari. Tapi yang namanya takut dengan Maha Kuasa, otomatis kita harus banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rupanya tanda yang pertama ya. Bagaimana itu tanda bisa timbul? Tanda itu bisa timbul dikatakan para ulama, diantaranya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad mengatakan, orang itu biar bisa ada rasa takut dan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat pertamanya adalah dia harus tahu i'tiqadun sahihun laisa fiha bid'ah. Dia harus tahu dan juga mengerti tentang akidah, keyakinan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat yang pertama. Karena keyakinan ini adalah sebagai landasan seseorang berbuat, seseorang melakukan tingkah laku perbuatan ini berdasarkan keyakinan yang dia miliki ya. Keyakinan kepada Allah dipelajari, diketahui dengan mengetahui sifat-sifatnya. Sebagai contoh yang paling gampang sering kita ulang, bahwa yang Maha Kuasa itu sifatnya yang pertama adalah wujud. Sifat Allah itu wujud, ada, maha ada. Mustahil yang namanya Allah, yang namanya Tuhan tiada, itu mustahil. Akal kita tidak menerima. Lalu bagaimana tentang kita? Tentang kita manusia, biar gampang kebalikannya daripada Tuhan, bahwa kita adalah tiada. Kalau yang maha ada adalah Tuhan, kita ini manusia adalah tiada. Tiada maksudnya gimana? Tiada yang dulunya kita nggak ada, sekarang ada, kedepannya pasti nggak ada. Itu kita manusia. Manusia kita ini ada darahnya, ada tulangnya, ada dagingnya. Bila diurai terus, semakin kecil diurai itu, ya dikecilin lagi, itu ada yang namanya ion. Ion itu kalau bahasa ilmiahnya namanya sama dengan nol. 1.000.000 kali nol tetap aja nol. Kita ini nol, kita itu adalah yang disebut tiada. Keyakinan ini akan menggerakkan kita bahwa kita tiada, ya otomatis cari bekal. Karena udah pasti itu mah, ya bekal yang penting, bekal. Anak kita aja biar supaya lulus masuk perguruan tinggi, kadang-kadang disuruh ikut bimbingan belajar. Bimbel, ada yang nyampe jutaan bu, ada yang 8 juta. Ngapain di situ? Diajarin soal-soal buat ikut tes itu biar lulus. Kalau itu lulus, ikut bimbingan lulus, nanti ikut tesnya lulus, masuk kuliah, otomatis udah mendingan. Satu terbuka namanya, dia bisa lulus. Itu rela bayar bu, ya, karena mau dites ditanya. Nah kita ini manusia nggak mungkin lolos dari tes. Apa itu? Ya mau laki mau perempuan, siapa aja dites. Siapa yang ngetes? Yang ngetes malaikat munkar dan nakir. Kalau orang keluarga sudah pergi dari makam itu, datang malaikat munkar dan nakir ditanya, man rabbuka, ya, ma imamuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Ditanya itu, dites. Ya, kalau itu tesnya lulus, insya Allah kedepannya lebih ringan, lebih mudah. Ya. Ini tesnya ini juga kalau tadi bimbingannya bayar kita lakonin, lah ini juga penting. Biar kita bisa lulus tes itu, ya itu memang nggak bisa direkayasa, harus ikut bimbingan.
bimbingannya ikutin dengan sabar. Di mana-mana ada bimbingan madis ilmu, ya, madis taklim hadir. Itu kita dalam rangka bisa insya Allah tesnya lulus, insya ya, nggak pakai jutaan itu makanya yang ikut bimbingan ngaji, ya, bimbingan taklim itu ikutin dengan sabar, karena nggak ada yang lain-lain kecuali dengan sabar. Itu jadi itu yang pertama adalah kita harus memiliki keyakinan. Apalagi model kita orang yang dari kecil yang dikenalin bukan Tuhan, yang dikenalin semenjak kecil kalau ulang tahun dikasih sepeda baru, dikasih anting-anting, dikasih kalung dan lainnya, ya, makanan dan lainnya. Jarang dikenalin tentang Tuhan. Tuhan itu bagaimana? Jarang. Jadi dari kecil yang dikenalin yang bukan-bukan, makanya udah wajib bagi kita itu mengenal Tuhan, belajar, cari gurunya untuk ngerti tentang akidah keyakinan. Kecuali ada orang yang dari kecil udah nggak wajib lagi dia belajar tentang tauhid keyakinan ini. Siapa contohnya? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Umurnya masih di kandungan, setiap azan sholat ibunya dengar suara azan. Siapa yang azan? Cabang bayi yang dikandungnya mengalunkan azan. Belum lahir udah kenal Allah. Yang begini nggak wajib belajar tauhid. Tapi yang lain-lain yang dari kecilnya nggak ada didikan mengenal yang namanya Tuhan, ya, dikenalkan yang bukan, yang berupa materi, yang berupa barang dan lainnya, tidak dikenalkan tentang keyakinan, maka dia wajib belajar tentang akidah dan keyakinan ini. Ini yang pertama. Kata Imam Ali, ada rasa takut dari seseorang setelah puasa ini, terutama bulan Syawal. Ini itu tandanya puasa yang diterima. Apalagi itu takut. Tahu takut dia dalam sebuah kisah, ya, ada orang punya sahabat. Orang ini orang alim. Ya, punya sahabat, dipesan sama sahabatnya, wahai sahabat, kalau aku meninggal tolong tungguin di makamku, di rumahku, bacain Al-Quran. Kata itu orang, pesannya tuh bener aja. Ketika dia meninggal, itu sahabatnya yang denger amanatnya itu nungguin, ya, nungguin di rumahnya bacain Quran. Kalau di makamnya mungkin di makamnya dibacain Quran. Itu sahabatnya sampai dia itu tertidur dalam nunggu itu. Ketika tidur itu dia mimpi didatangi malaikat. Apa? Dia bilang, wahai pulang, kamu pulang, nggak usah nungguin sahabatmu yang meninggal itu. Mengapa? Dia terbebas dari alam siksa alam kubur, terbebas. Ya, sahabatnya bertanya dalam mimpinya ini, Masya Allah, luar biasa apa yang dikerjakan. Yang dikerjakan oleh dia ketika hidupnya, ketika bulan Syawal dia puasa sunnah selama 6 hari, membebaskan siksa di alam kubur. Itu rupanya rahasianya. Ya, jadi kalau sekarang bulan puasa sunnah, ada berapa hari lagi puasa? Berapa hari lagi kira-kira itu? Hah? Ini tanggal berapa Syawal ini? Hah? 20 ya sekarang? Hah? Udah lewat? Iya. Puasa Syawal, puasa sunnah. Ya kalau nggak kebagian ya tahun depan udah niat dah. Jangan sampai tinggal. Ya, puasa 6 hari Syawal, puasa sunnah. Mau dibarengin dengan kodok nggak apa-apa. Ya, dibarengin nggak apa-apa. Ya, 6 hari puasa itu orang diantaranya fadilahnya tersiksa nih orang dari alam kubur karena dia selama hidupnya sering kalau bulan Syawal puasa 6 hari puasa sunnah Syawal. Itu yang pertama, yakni ada rasa takut kepada yang maha kuasa. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, ar-ridha bil qalil, kata Imam Ali rahimahullah. Orang yang tandanya puasanya diterima, dia ridho, dia rela dengan yang sedikit ada pada dirinya, atau bahasa lainnya qanaah, nerimo kalau orang Jawa bilang, nerimain, ya, nerimain.
Nerimain itu gimana? Nerima itu kalau nggak ada dalam hati itu rasa was-was. Kalau ada rasa was-was ini repot orang. Was-was ngelihat orang yang enak pengen begitu, lihat lagi orang sebelahnya lagi pengen begini. Jadi hatinya nggak ada yang nerima dalam kehidupannya, nggak tenang. Ini namanya was-was. Ya, adanya rasa iri, adanya rasa was-was, nggak tenang, ya, takut, gelisah dan lain-lain. Ini was-was namanya. Ya, di apa itu di antaranya amalannya biar nggak was-was itu? Baca surat An-Nas kalau mau tidur. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini 3 kali disebut nama yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rabbin nas, Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia. 3 kali dimuliakan disebut nama Allah, minta berlindung daripada hati kita ini dari sifat was-was. Tuh bedanya surat An-Nas luar biasa. Disebut 3 kali nama Allah baru diminta satu hal yang besar, biar terhindar dari was-was ini. Kalau qul a'udzu birabbil falaq menyebutnya satu, qul a'udzu birabbil falaq. Ya disebut nama Tuhan sekali tuh, ya langsung diminta min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Selanjutnya kalau An-Nas disebut nama Allah 3 kali baru minta satu hal yang besar yang membuat orang repot. Kalau was-was itu, was-was itu bimbang, ya, ngelihat orang ngiri, ngelihat orang pengen, ya, dan berubah-ubah hati ini. Sampai mau sholat takbirnya bisa 3 kali belum jadi-jadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak jadi-jadi. Ini diantara was-was. Yang ketiga kata Imam Ali, ya, tanda yang diterima puasanya adalah al-amal bitanzil, yakni ngamalin. Tanzil itu Al-Quran. Ngamalin apa? Ya dibaca. Kalau bulan puasa baca Quran biasa karena hawanya emang hawa ibadah, gampang. Tapi bulan daripada berikutnya kalau nggak ada usaha susah. Kita disuruh tuh diantaranya orang yang puasanya diterima baca Qurannya terus, ya. Makanya kalau 1 juz itu 1 minggu, diganti lagi minggu berikutnya juz yang lain, itu 1 juz itu dihitung bisa 15 ain, bahkan bisa lebih 16 ain. Kalau ditekulin itu aja, itu sama aja 2 ain 1 hari, ya. Itu baca, ya, amalan-amalan itu. Ya kalau udah usia 40 tahun harus ada yang dipegang, harus ada yang dipegang. Dia baitur ratib yang dibaca terus, atau baca Quran, atau baca sholawat, dalail, ya, harus ada yang dipegang, ya. Intinya mah kalau bisa itu yang udah diajarin jadi wazifah. Di antaranya baca sholawat, habis sholat tuh 100 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Itu kan sholawat, ya. Yang kedua baca ratib al-haddad itu, ya. Yang ketiga baca Quran, itu dibuatin grup Al-Quran biar seenggak-enggaknya seminggu baca 1 juz. Itu sama aja 16 ain, 15 ain, ya, bisa 1 hari 2 ain. Itu udah patokan-patokan udah dijagain tuh. Itu guru kita luar biasa begitu tuh. Dia tahu ukuran-ukuran buat kita dikejain tuh. Kalau dokter mah diresepin tuh sama kita tuh, ya, disuruh sedekah sebisanya, ya, setiap hari berapa aja sedekah, ya. Itu diantara patokan-patokan itu tuh dikasih. Kalau udah ada itu mah insya Allah berkah, nggak kosong-kosong amat ini kehidupan. Apalagi setiap minggunya dihadirin majelis ilmu, disabarin. Kalau nggak sabar ya repot, ya. Yang ngajar-ngajar itu guru-guru itu sabar bisa 30 tahun dia ngaji ya, luar biasa. Guru-guru yang ngajarin itu memang spesial. Dia itu sebagai orang yang menjaga hayatul abad, ya. Makanya kalau anak kita pesantren itu jangan sedih. Pesantren itu tujuannya itu nanti orang-orang kita itu nyari-nyari dia itu yang bakal menjaga
biar orang itu hidup ini kita ada ikatan yang kepada yang Maha Kuasa. Jadi kita diajak ke masjid biar supaya pada ngikatkan diri. Kalau nggak ada ikatan ya bablas hidupnya. Orang kan keukur waktunya hidupnya 60-70 tahun umatnya Nabi Muhammad. Kalau nggak ada aturan, nggak ada rem, nggak ada ikutan, nggak ada bekal, ya mau kemana ribet? Ya, kan yang udah banyak pelajaran, apalagi kurang rapi, pengurusan dan lainnya. Bisa aja anak-anak itu bukan orang tuanya yang diingat, tapi hartanya yang diingat. Kalau pada benar, pada ingat buat sedekah dan lainnya. Ya, makanya itu kita siapapun harus memikirkan diri sendiri bahwa kita itu suatu saat bakalan nggak ada yang sekarang ada. Ya, itu diantaranya dikatakan i'tiqadun shahihun laysa fiha bid'ah. Ya, yang kedua nih yang atas ya menurut Imam Ghazali, kalau udah itu adalah istirdaul khusumi hatta la yabqa alaika hakun, yakni minta kerelaan kepada manusia, terutama handetola, keluarga, kakak, adik, tetangga dan lainnya. Minta maaf, minta redo. Kalau yang gede dikecilin, kalau urusan-urusan kecil dimaafin, direlain. Karena ini adalah awal orang itu bisa berubah dalam kehidupannya. Dia harus kosongkan dirinya dulu, bersihkan hatinya biar bersih, baru bisa ada perubahan, diterima itu puasa. Ya, sama dengan orang mau nanam di metro, ada kebun itu biar bersih, itu batu diangkat, dipaculin, rumputnya dikoredin, tinggal tanah murni itu kebun. Kalau udah murni begitu, mau ditanam apapun tumbuhnya bagus. Ya kita, hati kita kalau mau bisa dapat yang namanya rasa yang disebut dengan ilmu, ya dibersihin dulu. Kalau udah bersih, itu insya Allah biar ilmunya ngajinya nggak banyak, tapi bakal nimbulin rasa dalam hati. Rasa itu contohnya apa sih? Tadi contohnya saya bakalan gak ada, berarti kan harus berbekal. Kalau bekal ya harus benar ini. Udah mulai ngambil sarung, ngambil peci, udah ke musola dah kalau zuhur. Berasa tuh. Rasa ini yang bawa kita, bawa orang. Ya. Rasa ini mau nggak mau orang itu dibawa benar. Dia diem aja nolak, kalau rasanya udah ada, pasti dia berbuat baik, pasti dia ibadah. Ya. Ini masih ada dua lagi, nanti kita sampaikan, jangan banyak-banyak ya. Nanti yang ilmu-ilmu yang penting ini ya, udah bersih itu tadi saya tuntasin dikit, udah bersih daripada hatinya minta maaf, mohon ampun, minta maaf, karena nggak mungkin namanya orang manusia ini interaksi nggak ada salah, nggak mungkin. Minta redonya, minta relanya 0-0 posisinya ya. Habis itu mohon nama yang kuasa apa? Taubatun nasuhun la yarji'u ba'daha ila zallah, yakni tobat sama Allah yang Maha Kuasa. Dikit-dikit sholat sunat taubat, udah bisa aku niat sholat sunat taubat billahi ta'ala, minta pakai bahasa Indonesia, ya Allah aku taubat, mohon ampun atas hilaf segala dosa. Ini umur udah segini ya, udah banyak salah ya, minta ampun ya Allah, minta ampun ya. Baru yang terakhir kata Imam Ghazali adalah taslihul ilmi syariah qadra tuaddi ila awamillah. Ini belajar dikit-dikit tentang ibadah ya, ibadah sunnah dan lain-lain. Nanti kalau ada waktunya luas saya ajarin tuh. Sholat tasbih udah diajarin, nanti ada sholat namanya sholat birrul walidain 2 rakaat ya. Ada namanya sholat kifayah, banyak masih nanti praktek. Kalau luasnya waktu ya, di luar daripada ngaji, insya Allah di tempat jalan Cempaka sono kita pakai sekali-sekali untuk praktek ini sholat sunnah yang banyak belum kita laksanain. Moga yang kuasa berikan kita sehat semuanya ya, anak-anak kita juga
diberikan kemudahan, dan juga seluruhnya jamaah kita ini semangat ngajinya ya, jangan disia-siakan. Guru-gurunya dari jauh ya, ada yang dari Jakarta Selatan kayak Bahrudin, nanti ada Ustadz Abdullah Syafi'i dan lain-lain. Jangan disia-siakan, pakai yang sudah diajarkan, insya Allah buat bekal kita ya, bekal kitanya semuanya Allah berikan sebagaimana yang kita doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.